Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini. Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Oleh karena itu, hukum di Indonesia haruslah dilindungi dan ditegakkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah penegak hukum itu sendiri. Dan dalam video ini, kelompok kami akan membahas mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dika Vanhari, nomor absen 10. Saya Lisandra Samsu, nomor absen 4. Nama Andika Suryodicayo, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harlan Syaputro, nomor absen 23. Nama saya Mutia Putri Firisimono, nomor absen 25. Kami, kelas 12 MIPA 2, SMA Negeri 5 Jakarta. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia, Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharaannya keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. C. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. D. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. E. Mengadakan pemberhentian penyidikan. F. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. G. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidikan dan penyidikan dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Mempertimbangkan layanan berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan 5. Menghormati hak asasi manusia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu A. Di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 45 Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jenis-jenis peradilan ada 3, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Yang terakhir ada hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan di antara konsep peradilan dan pengadilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk menuntut perkara dengan hukum yang tidak membeda-bedakan. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum. Pengadilan advokat lahir setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ketentuan pasal 1 ayat 1 termuat jelas definisi dari advokat, yaitu yang berbunyi, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat adalah menegakkan keadilan untuk masyarakat pencari keadilan dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan umum. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Nama Andika Suryodicayo, nomor absen 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi di Sekret KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindak-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi yang terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Lembaga penegak hukum tersebut memiliki peran masing-masing dalam menjamin keadilan dan kedamaian hukum di Indonesia. Begitu juga dengan kita selaku masyarakat yang memiliki peran yang tak kalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kami memohon maaf apabila dalam video ini terdapat perbuatan dan kata-kata yang kiranya kurang berkenan di hati. Dan kami juga berterima kasih karena telah mau menonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Dika Panhari, mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.